Gue bahas. Inilah dia recap dari sebuah beef, lempar-lemparan diss track antara dua pop artis atau rapper terkenal di dunia, Drake versus Kendrick Lamar. Kenapa ini semua bisa terjadi dan apa akhir dari semua ini? Sebelum kalian menonton lebih jauh, mungkin kalian bertanya, apakah Eno Bening adalah orang yang tepat untuk gue dengarkan? Karena dia adalah orang yang sangat ngerti banget hip-hop rapper culture, ngikutin banget Drake, Kendrick Lamar, J. Cole, bahkan sampai waktu zaman West versus East. Eno ini orangnya musik banget, tiap hari dengerin musik dan lain-lain. Jawabannya adalah tidak, sangat tidak. Gue adalah streamer yang hobi ngeliatin, ngebacain berita-berita yang terjadi di negara-negara lain selain negara gue. Gue pelajari, gue resap, gue refleksikan, dan gue bagikan ke kalian. Itu adalah apa yang akan gue lakukan sekarang. Jadi kalau lu berharap gitu ya, gue ngebedah liriknya satu-satu, terus gue bahas lore ke belakang gitu ya, ini ada hubungannya apa sama Snoop Dogg, ada hubungannya apa sama Ice Cube dan lain-lain, lu nggak akan dapetin itu di sini. Lu mendingan menangis lah sana. I don't know why should I tell you to do something, Tapi bukan berarti gue nggak mau dengar kritikan kalian atau gue nggak mau dengar informasi tambahan dari kalian. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih ngikutin atau lebih tahu sama hal ini dan kalian pengen nambahin sesuatu atau mengkoreksi informasi yang keliru dari gua, silakan banget lakuin di kolom komentar di bawah. Jadi setelah kalian menyelesaikan ekspektasi, marilah kita lanjutkan videonya Kendrick Lamar versus Drake. Jadi bagaimana ini semua bermula? Sebenarnya permulaan awalnya banget gua rasa nggak dari sini. Tapi yang paling kental, yang paling diketahui banyak orang, yang nggak jauh-jauh terjadi, itu adalah ketika Drake sama J. Cole ngeluarin sebuah lagu baru bernama First Person Shooter di 2023. Salah satu yang paling ikonik adalah lirik mereka yang bilang kalau love when they argue about the hardest MC, is it K. Dot, is it Aubrey or me, we the big three, like we start a league. Kasar ya mereka bilang kalau dunia skena hip hop sekarang itu ada big three-nya, yaitu mereka berdua, Drake, J. Cole, satu lagi adalah Kendrick Lamar. Nah, sebulan kemudian Future sama Metro Boom dan Kendrick Lamar itu ngeluarin lagu baru namanya Like That. Yang sepertinya di lirik tersebut terlihat banget ada balasan mengenai lagu sebelumnya, yaitu yang First Person Shooter itu. Apakah benar? Apakah lu setuju? Apakah lu mau menyanggah? Disanggahlah di situ dengan lirik yang berbunyi Peep the Big Three. Peep, it's just big me. Kasarnya Kendrick bilang, tai-taian big three, cuman gue woi. Nah, dari sinilah sepertinya percikan api itu sudah mulai makin menyala. J. Cole yang tadi yang ngomongin big three bareng Drake di lagu First Person Shooter, dibalas sama Kendrick Lamar dan teman-temannya di Like That, dibalas lagi akhirnya sama J. Cole sendirian di lagu yang judulnya 7 Minute Drills di Might Delete Later. Lagu ini jelas-jelas diss track gitu, sebuah karya musik yang proportionally-nya primary-nya emang attack verbally gitu loh, emang nyerang secara verbal ke seseorang. Tapi nggak lama setelah itu somehow J. Cole di panggung minta maaf ke Kendrick gitu, kayak enggak deh, kayak gue nggak jadi bermasalah gitu. Tadi gue udah ngatain lo balik, tapi kayaknya maaf ya, kayaknya gue nggak mau lanjutin, kayak back off gitu, kayak mundur gitu, kayak gampangnya bener-bener minta maaf dan pengen nggak ikut-ikutan di beef ini. Nah di sini tuh bener-bener orang tuh kayak boo loser, lu nggak ngikut-ikutan diss track ini, padahal tadi lu udah bales tapi lu tiba-tiba mundur gitu. Gimana sih lu? Ya itu ya masalah fans aja gitu yang nganggep wah lu kurang cowok, lu kurang laki, lu kurang sangar, lu gimana sih gitu loh. Kok tiba-tiba mundur lagi, adu kata-kataan gitu kan. Ayo dong adu pantun lagi bang, gitu kasarnya. Maka recapnya adalah J. Cole mundur dari pertarungan antara the big three ini. Jadi tersisa dua big three yang in question gitu loh, Kendrick Lamar and Drake. Dan tentu saja Drake di sini akhirnya ngeluarin diss track-nya serangan untuk Kendrick Lamar. Judul lagunya adalah Push Up. Kalau kalian lihat di covernya itu kayak semacam label untuk ukuran sepatu. Menurut banyak orang, dan gue sangat setuju, interpretasi ini ngomongin masalah ya ukuran kaki gitu. Dan stereotipnya di masyarakat, dan kayaknya emang bener ya, kalau semakin kecil ukuran kaki lo, tandanya lo orang yang semakin pendek. Dan orang-orang tahu kalau Kendrick Lamar itu cukup pendek untuk standar orang Amerika. Dan seperti yang kita tahu, pendek, kalau kalian mungkin suka ngikutin culture Amerika gitu, cowok pendek tuh kayak abis lah gitu, kayak cewek tuh gak suka cowok pendek gitu. Makanya kalau lu lihat video-video orang coba untuk nanya cewek tipe cowok lu apa, pasti kasih tahu standar berapa inch. Jadi ini adalah
serangan Drake kepada Kendrick Lamar dari awal aja udah ngasih lihat kalau ya lu pendek, lu jelek gitu loh, lu bukan standar Amerika, lu bye-bye aja. Dan yang gue tangkap dari lagu ini ternyata Drake itu nggak cuman nyindir si Kendrick Lamar, tapi dia juga nyindir beberapa sosok gitu, figur-figur yang lagi naik juga di dunia pop artis ini atau di dunia hip hop ini. Salah satunya adalah The Weeknd sama Rick Ross. Jadi bahasa kasarnya Drake nih lagi nembakin banyak peluru ke semua orang, nggak hanya cuman Kendrick, walaupun emang tertujunya jelas ke Kendrick sih utamanya. Sekitar 1 mingguan lagu ini keluar, Kendrick tuh kayak diem dan gak ngebales apa-apa. Dan Drake nge-taunting lagi nih ke Kendrick gitu. Mana balasan lu dengan ngeluarin another diss track lagi yang judulnya Tailor Made. Nah, kalau di sini dia terfokus kepada Kendrick nih, si Drake nih. Si Drake bilang nungguin balasan lu mana nih sampai gue mesti ngeluarin 2 diss track buat lu nih masih gak dapat balasannya. Namun, diss track yang ini sangat-sangat dianggap bermasalah sama masyarakat luas karena sangat disrespectful. Yang pertama adalah dia menggunakan AI untuk mengeluarkan suara Tupac yang udah tiada, dan dia juga menggunakan AI suara Snoop Dogg yang orangnya masih ada, cuman kayak ngapain lu pakai suara Snoop Dogg gitu, buat apa, kenapa lu bawa nama-nama ini ke diss track lu gitu, dan bukan ngomongin by lyrical tapi bahkan pakai suara mereka, dan itu menggunakan AI yang dimana sentimen masyarakat terhadap AI itu masih kurang klop, masih kurang bisa diterima, apalagi di industri musik. Kalau suara lu diganti sama AI itu kayak tinggi itu. Ini bukan cuma orang-orang doang yang kesel, Snoop Dogg-nya sendiri pun juga kesel. They did what? Bahkan sampai asosiasi dan keluarga yang merepresentasikan Tupac pun minta lagu ini di take down karena sangat disrespectful banget, dan ngapain lu pakai suara Tupac gitu, kayak ngapain bro. Nah di sini sebenarnya orang-orang itu udah kayak ngesalut-salutin Drake. Wah akhirnya Drake menang. Drake walaupun nyebelin dia nggak dibalas-balas sama Kendrick Lamar culun nih, nggak ada respon, nggak ada balesan. Karena emang lama banget balesnya gitu loh. Kayak mana nih lu, nggak ada respon nih, nggak ada, bahkan nggak ada kayak semacam instastory atau post atau apa gitu yang bilang tunggu gue balas apa segala macam, diem aja gitu sih Kendrick. Sampai akhirnya sekitar seminggu yang lalu keluarlah sebuah lagu berjudul Euphoria. Kalau dari covernya sih sebenarnya nggak terlalu banyak arti ya, dia bener-bener kayak cuman pakai KBBI versi sana gitu. Euphoria tuh artinya apa? Tapi gue sebagai social media strategist langsung salut gitu sama bagaimana Kendrick ngebalas ini dengan Euphoria. Judul Euphoria di sini tuh mengarah kepada film series yang dieksekutif produseri oleh Drake. Gue tadinya pikir ini film adalah film yang dimana si Zendaya itu adegan-adegan gituan gitu sama 2 cowok gitu. Ternyata bukan, beda lagi gitu. Ya nggak keluar di sini kayak, jadi gue juga nggak tahu strateginya di mana, no. Jadi kalau sekarang orang nyari Euphoria, Drake yang keluar tuh bukan cuman series atau TV series yang dia produseri ya, di eksekutif produseri, tapi juga diss track balasan dari Kendrick Lamar. Smart SEO move beneran deh. Di dalam lagunya ini lagi-lagi kalian mungkin bisa explore sendiri, kalian bisa cari tahu sendiri, tapi yang gue dapetin adalah tentang bagaimana Kendrick itu ngeledekin Drake ini yang sebenarnya nggak pure black. Dia itu seperti warna kulitnya bisa kalian lihat, dia itu ada mixnya, dan dia tuh ngeledekin gitu kayak si Drake nih, lu personalitinya tuh campur aduk banget itu, lu tuh black atau white atau apa, aksen lu berubah-ubah, jadi mending lu gak usah ngomong N-word kebanyakan dah, karena lu juga gak jelas apa. Tadi tren ini yang udah mulai redup, udah mulai dicuekin orang karena si Kendrick gak balas-balas, karena balasan ini buah meledak. Dan ini hampir yang tahu tuh bukan cuman orang yang ada ngikutin hip hop, rap dan distract-distractan ini, tapi juga internet. Disinilah mulai banyak orang ngomongin, orang respon, orang nge-react, orang juga ikut-ikutan dan lain-lainnya. Pada saat ini keluar, Drake langsung cepat ngebales, tapi bukan dengan distract, tapi dengan cuplikan gitu, ditaruh di sosmednya, cuplikan tentang scene dari movie 10 Things I Hate About You kalau nggak salah, yang dimana ya intinya 10 hal yang gue benci dari lo, dan mungkin itu sama gitu bagaimana Drake juga benci 10 hal dari dia, tapi bukan distract kayak cuman apa ya, semacam nih lo interpretasiin aja lah gitu, gue banyak hal yang gue nggak suka dari lo, mungkin seperti itu. Intinya ngasih tahu gue benci lo dan ini belum selesai, tunggu bentar diss track gue mau keluar, mungkin. Tidak lama dari itu Kendrick Lamar yang tadinya lama balas langsung cepat balas lagi, muncul lagi sebuah diss track yang covernya itu tuh kayak sarung tangan kalau nggak salah ya. Nah ini referensinya apa? Nah yang pertama jangan ke sarung tangannya dulu, tapi ke judulnya, yaitu 616 in LA. Nah 616 ini banyak artinya, ini kan kayak tanggal jelas gitu, tapi maksudnya tanggal ini tuh apa? Nah banyak banget interpretasi cocok-cocokan di internet, tapi yang menurut gue paling kuat adalah itu adalah tanggal dirayakannya Hari Ayah di Kanada, dan itu adalah tanggal rilisnya Euphorianya si
Drake. Nah, kalau yang Euphoria udah pada ngerti lah ya maksudnya kemana. Nah, tapi yang Hari Ayah, nah ini akan nyambung ke terusnya nih, akan nyambung ke sebuah drama yang nantinya nih ya akan kalian temukan bagaimana Drake menjadi seorang ayah itu kayak tanda tanya gitu. Tapi yang gue paling suka adalah reference O.J. Simpson. Nah, jadi ini bukan ke tanggalnya tapi ke cover sarung tangannya. Maksudnya sarung tangan tuh apa, No? Kenapa tiba-tiba O.J. Simpson reference? Buat yang belum tahu, O.J. Simpson itu adalah seorang atlet di Amerika yang diduga membunuh tapi dia tidak terbukti membunuh. Jadi dia di pengadilan itu membuktikan kalau dia innocent gitu. Salah satu hal yang paling membuat dia bisa lolos dari pengadilan gitu yang dimana dia tidak terbukti adalah sarung tangan yang ditemukan di TKP itu ukurannya tidak sesuai dengan tangan si O.J. Simpson. Nah, orang-orang di Amerika itu juga kayak udah tahu pembunuhnya itu dia, ngerti nggak? Jadi kayaknya nggak ada orang lain deh selain dia gitu. Yang by the way yang meninggal kalau nggak salah istrinya gitu. Jadi kayak ini istrinya meninggal, yang ada di rumah dia, ya dia siapa lagi gitu. Dan mereka berdua juga lagi ada masalah gitu. Tapi pengacaranya dan lain-lainnya berhasil meyakinkan juri kalau dia tidak melakukan itu. Kasarnya, how to get away with murder. Dia bener ngebunuh apa nggak tahu. Tapi intinya pengadilan bilang dia tidak bersalah dan masyarakat taunya dia bersalah. Nah, maksudnya Kendrick apa di sini? Maksud Kendrick ya jelas adalah si Kendrick ini mau bilang ke si Drake, gue bisa aja hancurin karir lo, gue bisa ngebunuh karir lo, dan udah gitu loh, gue bisa get away with it gitu. I'll destroy your career, I'll kill your career, kasarnya begitu. Dan di lagu ini disematkan sebuah pesan yang dibilang kalau tim kerja lo ya Drake itu ada yang nggak loyal, bahkan banyak yang nggak loyal gitu. Ada mall, ada mata-mata gue, ada anak gue yang gue taruh di situ. Ya, lu nya aja yang selama ini percaya aja sama mereka, tapi hati-hati men, ada yang nggak loyal sama lu di situ, ada yang malah loyalnya ke gua. Apakah itu benar? Apakah itu tidak benar? Nah, nanti kita lihat di lagu berikutnya. Di hari yang sama, Drake langsung balas dengan Family Matters, di mana dia ngasih cover album sebuah mobil yang lagi pengen dihancurin sama mesin penggepeng apa sih, hydraulic push itu loh. Sekalian pernah nggak sih di YouTube tuh satisfying banget. Nah, ini referensinya kemana? Ini referensinya itu adalah ke salah satu cover album yang sukses si Kendrick Lamar lakuin, yaitu adalah Good Kid, Mad City. Album tersebut cukup sukses, berarti maksudnya Drake kan gua hancurin kesuksesan lo, kasarnya begitu. Tentu poinnya adalah ngebalas reference O.J. Simpson gitu. Oh, lu mau hancurin karir gue, gua hancurin duluan kesuksesan lo, kayak gitulah balas-balasannya. Di album ini si Drake tuh bilang kalau anaknya si Kendrick Lamar itu bukan anak Kendrick Lamar, melainkan anak teman baiknya. Jadi kan si Kendrick ini punya teman baik lah, kalau nggak salah namanya tuh Dave gitu. Nah, si Dave ini tuh juga deket sama fiancé-nya si Kendrick Lamar. Nah, mereka tuh punya anak sebenarnya, tapi si Kendrick tuh nggak tahu kalau itu bukan anak dia, tapi anak Dave. Tapi bininya atau fiancé-nya bilang itu anak kita, padahal bukan anak temennya. Ya kasarnya pok-pok, tapi yang pok-pok itu adalah teman baik lo sama kekasih lo punya anak, tapi kekasih lo bilang enggak, ini anak lo gitu. Kata Drake begitu. Terus dia juga bilang bahwa lu suka mukulin istri lu bilang pacaran lu romantis, hubungan lu fairy tale banget gitu loh, kayak Disney. Enggak, tapi lu suka mukul-mukulin istri lu gitu. Dan kurang lebih 30 menit dari diss track Drake keluar, gua nggak tahu ini direncanakan atau kebetulan, gua nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Kendrick Lamar bales lagi, Meet the Grahams, dengan cover lagu yang sangat-sangat luar biasa, mengerikan menurut gua. Bahkan ini jatuhnya jadi menakutkan banget men. Kenapa? Karena yang di cover itu adalah bajunya si Drake, alat-alatnya si Drake, resep obatnya si Drake, bahkan sampai berbagai macam barang-barang pribadi Drake difotoin. Nah, ingat sebelumnya kan si Kendrick bilang ada mall, ada orang yang lebih setia ke gua daripada ke lu di tim lo gitu. Dan ini adalah hal yang pengen Kendrick buktikan ke Drake gitu. Nih ya, ini anak buah lu nih yang motoin dan kirim ke gua. Mau apa lu? Gua tahu luar dalam lu, gua tahu seisi studio lu, gua tahu keluarga lu. Dari ring 1, ring terdalam, atau jangan-jangan orang kepercayaan lu, itu orang yang lu percaya adalah orang yang gua tanemin di situ. Wah, ini ngeri banget sih. Bayangin lu tinggal sama orang yang selama ini ternyata orang itu adalah tanamannya. Tanaman tuh bahasanya apa ya? Intinya orang yang lebih setia ke musuh lu gitu. Itu kan mengerikan banget buat gua, sangat-sangat mengerikan. Dan di sini si Kendrick itu bahkan mengeluarkan kata-kata yang cukup mengerikan untuk public figure di Amerika. Dia bilang kalau Drake itu PDF. Kalau kalian udah lama nonton channel Ono Bening, kalian tahu lah PDF artinya apa ya. Jadi ya, mari kita lanjut. Dan si Kendrick Lamar juga bilang kalau si Drake itu punya anak yang nggak diakuin sama dia gitu, diumpetin di basement atau apalah gitu. Intinya anak yang nggak diakui sama Drake lah gitu. Banyak tuh ya. Merespon hal tersebut, Drake nggak ngeluarin sebuah diss track, tapi ngeluarin sebuah story di sosial medianya dengan sederhana bilang kayak, wah seriusan lu gue punya anak yang gue nggak akuin, mana cariin dong, gue pengen ketemu gitu, ayo bantu cariin, lol gitu lah, kayak sedikit ngeledek gitu loh, cariin anak gue bang, tolong bang gitu. Dan gak lama setelah itu Kendrick ngeluarin lagi diss track terbaru, Not Like
Like Us yang covernya kayak gini. Ini apa sih maksudnya, no? Nah, mungkin kalian berpikir merah-merah itu titik poin-poin Google Map doang gitu. Enggak. Ini The Embassy ya, yaitu mansionnya si Drake lah, intinya tempat tinggalnya si Drake yang super-super mewah, super-super besar, dan ada tanda-tanda kepala orang gitu ditandain pinpoint. Itu maksudnya apa? Jadi buat kalian yang nggak tahu, di Amerika itu lu kayak ada semacam aplikasi yang bisa mengetahui kalau di sekitaran lu itu ada seorang offender atau orang yang pernah melakukan kejahatan seksual, tapi dia bebas, dia udah selesai masa tahanannya atau masa peradilannya, dia sudah menjadi masyarakat biasa, tapi dia kayak semacam wajib gitu pakai GPS track untuk ngasih tahu masyarakat kalau dia itu dulu adalah offender. Kasarnya si Kendrick Lamar bilang kalau di mansionnya Drake itu ngumpul para offender. Hati-hati. Offender apa? Ya nggak jauh-jauh dari PDF. Dan selang satu hari akhirnya The Heart Part 6 dari Drake muncul. Kenapa Part 6? Karena Part 5-nya si Kendrick. Jadi ini lanjutin sama Drake yang dimana dia ngasih caption Dave Free, yaitu temen yang tadi gue bilang tentang Kendrick, yang diduga anak yang Kendrick sekarang akuin itu adalah sebenarnya anaknya si Dave. Kayak di like sama author gitu. Jadi dia pernah komen apa terus di like. Kasar ya, si Drake mau bilang kalau si Kendrick ini tuh nggak di fallback sama fiancé-nya gitu. Tapi si fiancé-nya nge-fallback si Dave, temennya Drake, teman baiknya Drake. Ya kayak bocil SMA lah yang ngasih tahu kalau lu nggak di-fallback berarti lu nggak temenan atau lagi musuhan atau apalah. Tapi ini terjadi di ruang lingkup kekeluargaan gitu, di tim gitu. Kok bisa lu nggak di-follow sama pacar lu sendiri, tapi pacar lu nge-follow teman baik lu. Bahkan kalau teman baik lu komen di love sama pacar lu, it's fucking weird katanya. Atau kasarnya si Drake mau bilang, iya pas lu lagi capek-capek rekaman di studio, temen baik lu sama pacar lu ya skibi di toilet mungkin di belakang, lu nya aja nggak sadar, dan keluarlah anak itu yang sekarang lu akui anak. Masih balik ke diss track sebelumnya. Nah, sampai selesai gue bikin video tanggal 8 belum ada diss track terbaru lagi dari kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya ada tambahan silahkan komen di bawah. Tapi ada satu hal yang paling penting mesti gue tambahin adalah setelah Drake ngeluarin diss track itu, terjadi sebuah aksi yang menurut gue sangat kelewatan, sangat luar biasa mengerikan, yaitu adalah terjadi penembakan. Iya, ini penembakan beneran terjadi di mansionnya Drake. Masih nggak diketahui siapa yang nembak-nembakin mansionnya Drake, dan sudah ada korbannya 1 orang. Jadi ya ada tembak-tembakan gitulah yang cukup mengerikan terjadi setelah distrack-distrackan ini, dan sampai sekarang kedua belah pihak belum ada suara lagi. So far sampai gue recording setidaknya. Wow, panjang juga, dan sebenarnya masih banyak yang bisa kalian tambahin menurut gue ya. Kayak relationship Drake sama Kendrick Lamar. Kalian tahu nggak kalau dulu Kendrick Lamar sama Drake tuh ya bikin lagu bareng, bikin video bareng gitu. Salah satu adalah Poetic Justice gitu ya. Mereka bikin bareng gitu. Dan gue denger-dengar kemarin Drake ini ternyata memang sosok rapper di dunia hip hop yang nggak terlalu disukai sama hampir seluruh orang. Kenapa begitu? Karena si Drake ini suka ngasih subliminal diss, atau kasarnya adalah dia suka ngasih pesan tersirat di lirik-lirik lagunya yang mengarah ledekan ke orang-orang tertentu, tapi penonton tuh mungkin nggak bakal tahu. Yang tahu adalah orang yang emang ngerti akan hal itu, yaitu orang yang lagi diledekin sama Drake. Misalnya gue sama Dika gitu, gue pernah ngatain Dika sampai Dika marah banget ketika gue ngatain dia tompel gitu. Tapi nggak ada tuh orang di internet pernah manggil Dika atau ngeledekin Dika tompel gitu. Nggak pernah kan gitu. Kalau ngeledekin yang lain gitu, ACCLK dan lain-lain pasti tahu gitu. Jadi mungkin gue kasih tulisan atau gue kasih tweet kayak bacot banget nih tompel gitu kan, kayak ya cuman si Dika yang baca itu yang kayak maksud lo apa nih gitu. Tapi ya karena beberapa fans hip hop itu sangat culture gitu ya, sangat tahu sejarahnya, benang merahnya, ini kesini segala macem gitu. Jadi banyak yang udah tahu kalau itu subliminal gitu, kayak ini nih lirik ini kayak ngatain ini nih segala macem gitu loh. Makanya si Drake itu kata teman-teman gue juga ya, yang waktu bantu gue untuk bikin skrip ini adalah orang yang cukup gak disukai lah intinya di dunia hip hop. Banyak, gak cuma itu doang gitu. Itu salah satunya. Drake juga suka gitu ngedeket-deketin pacar orang gitu, atau yang orang lagi deket sama siapa Drake ikut ngedeketin gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Dan yang paling kerennya di sini adalah tadinya kan J. Cole yang tadinya bilang gue gak mau ikut-ikutan gue nyerah, padahal dia yang ngedistrack pertama kali si Kendrick gitu kan, ngebales si Kendrick, terus tiba-tiba dia minta maaf di depan penonton dan mundur gitu dari pertempuran ini. Tadinya dikatain pecundak, tapi beberapa orang sekarang bilang, wah lu orang yang pintar, lu smart, lu tahu kapan harus berhenti dan stop. Sekali lagi, gue bukan orang yang terlalu ngerti culture ini, terlalu ngerti skena dan dunia ini. Tentu kalau ada salah, gue mohon maaf dan silahkan dikoreksi di bawah. Dan kalau ada informasi tambahan yang menurut kalian perlu ditambahin, please banget ramaikan itu di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut kalian sendiri, beef antara dua orang dewasa ini gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, please klik tombol subscribe di bawah yang lagi nyala-nyala. Man, ini waktu syuting gue ngabisin sekitar hampir 40 menit ya. Gue gak tahu jadinya berapa. Semoga cukup mengcover semua dan memuaskan kalian yang banyak nanya dan banyak request. Demikian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Enda Bening pamit undur diri, dan kita semua stay clean and sound.